Pernah kepikiran gak sih, ngeliat modem ditaruh gitu aja di atap rumah, kepanasan, kehujanan, rasanya kok kayak nyiksa barang elektronik ya? Kayak sengaja disuruh rusak, gitu kan? Nah, jadi beneran perlu khawatir nggak sih sama kotak elektronik yang nongkrong di atap itu? Wajar banget kalau pertanyaan itu muncul. Yuk kita kupas tuntas, apa bener modem outdoor ini serapuh yang kita kira? Oke, ancaman pertama, dan yang paling jelas ya, hujan dan badai. Kalau ngomongin barang di luar, musuh utamanya pasti air kan? Hujan deras, angin, badai, ini nih yang pertama kali bikin kita was-was. Tapi tunggu dulu. Ternyata, modem outdoor ini bukan sembarang kotak elektronik loh. Ada yang namanya sertifikasi peringkat IP65. Anggap aja ini semacam sertifikat tahan banting resmi yang menjamin kalau alat ini emang didesain buat ngelawan cuaca. Terus IP65 itu artinya apa sih di dunia nyata? Gampangnya gini, modem ini tuh disegel super rapat pakai packing karet. Jadi mau disiram air dari arah manapun, mau kena hujan badai atau bahkan debu-debu jalanan, bagian dalamnya dijamin tetap kering kerontang. Intinya cuma satu, selama casingnya nggak retak atau pecah, air sama sekali nggak bakal bisa masuk. Titik. Oke, urusan air, aman. Sekarang kita pindah ke musuh bebuyutan barang elektronik lainnya. Apa itu? Ya bener banget, panas. Panasnya matahari yang nyengat, yang nimpain dia setiap hari tanpa ampun. Nah, ini dia perbandingan yang bikin kita ngerti. Casingnya ini bukan plastik ember biasa yang kalau dijemur lama-lama jadi rapuh terus retak. Bukan, ini bahannya plastik ABS kelas industri. Artinya, dia emang sengaja dibuat supaya tahan banting sama paparan sinar UV. Setahan apa sih emangnya? Nah, lihat angkanya. Dia itu sanggup bertahan di suhu sampai 40 derajat Celcius tanpa meleleh atau berubah bentuk sama sekali. Bayangin aja, kayak lagi dipanggang, tapi tetap santai. Ini bener-bener dibuat buat kondisi yang, ya, ekstrim. Oke, jujur-jujuran ya, pasti ada efek jangka panjangnya. Namanya juga barang dijemur terus-terusan, setelah 2 atau 3 tahun, warnanya mungkin bakal agak menguning. Tapi, dan ini yang paling penting nih, itu cuma soal penampilan aja. Cuma kosmetik, fungsinya tetap 100% normal, nggak ada bedanya. Oke, jadi kalau air bukan masalah utama, panas juga bukan. Terus apa dong? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Karena ternyata, musuh terbesarnya itu datang dari tempat yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Coba tebak deh, kalau 2 tersangka utamanya udah kita coret dari daftar. Kira-kira, siapa nih biang keladi yang sebenarnya? Jawabannya adalah serangga. Iya, beneran. Makhluk-makhluk kecil yang mungkin kita anggap sepele ini ternyata jadi penyebab kerusakan nomor 1 di lapangan. Ya, selain petir tentunya, itu beda cerita. Loh, kok bisa? Logikanya simpel banget sebenarnya. Waktu modemnya nyala, kan dia ngeluarin sedikit panas, ya kan? Nah, anget-anget ini tuh kayak undangan mewah buat semut, tawon, atau serangga lain buat, yuk nginep di sini yuk. Mereka masuk lewat celah-celah kecil, biasanya deket lubang kabel, terus bikin sarang di dalam. Lama-lama, tumpukan serangga ini bisa bikin korslet di papan sirkuitnya. Fatal. Oke, kita udah tahu masalahnya, sekarang solusinya gimana? Tenang, kabar baiknya solusinya gampang banget. Anda nggak perlu repot-repot manjat atap tiap minggu atau ya itu tadi, masangin payung buat modemnya. Cuma ada satu hal kecil yang perlu Anda pastikan. Ini dia, kuncinya teknik yang namanya drip loop. Gampangnya pastiin kabel LAN yang masuk ke modem itu nggak lurus nanjak. Tapi dibikin melengkung ke bawah dulu, kayak huruf U, baru naik lagi masuk ke port. Ini trik fisika super simple. Jadi air hujan yang ngalir di kabel bakal nurut sama gravitasi dan netes di titik paling bawah. Airnya jadi nggak akan pernah punya kesempatan buat mendaki masuk ke dalam modem. Jenius kan? Jadi, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, modem ini tuh dari sananya emang bukan didesain sebagai barang manja yang harus dilindungi. Dia itu seorang pejuang. Diciptakan buat berhadapan langsung dengan alam. Dan kutipan ini, wah ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Alat ini emang didesain buat disiksa alam. Jadi ngasih payung atau pelindung tambahan itu, ya lebay, nggak perlu sama sekali. Jadi pesan intinya cuma satu, percaya aja sama desainnya. Biarin aja dia di luar sana, hadapi hujan, panas, angin. Anggap aja dia itu anak outdoor sejati yang justru makin tangguh kalau dibiarin di habitat aslinya. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya kan? Selain modem ini, kira-kira ada nggak sih teknologi lain yang sering kita anggap rapuh, padahal aslinya jauh lebih tangguh dari yang kita duga? Coba deh pikirin.